Novel 212 desak polisi tangkap Jokowi. Inikah biang masalahnya? Tidak akan pernah menjatuhkan presiden dari kursi jabatannya. Kalau mau tarung beneran, buat partai dan silakan perang di 2024. Jadi kita tahu kan akhirnya kualitas mereka. Kalau kamu enggak ya terserah, bebas-bebas aja. Buktinya, sejak menganalisa siapa Jokowi sejak 2014, saya tidak pernah salah. Dia memang pecatur handal yang strateginya sulit dibaca orang. Terbukti sampai saat ini mereka adalah pengkhianat Pancasila. Mereka berkedok dengan Pancasila justru ingin menghancurkan Pancasila. Kita jaga ketuhanan Yang Maha Esa ini dengan sebenar-benarnya. Yang kita yakin adalah warisan ulama. Siapa yang menjaga ulama adalah kita. Melindungi ulama kita karena ulama yang terdepan, garda terdepan yang menjaga melestarikan unsur ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu terbukti sampai saat ini. Artinya mereka tidak menjaga ketuhanan Yang Maha Esa. Mereka murtad keluar dari agama Islam. Saya nggak tahu ini kenapa novel Pak Mumin ini begitu dendam ya. Tapi karena dia merupakan salah satu pentolan kelompok penyembah baliho sih saya maklum-maklum saja. Tapi apa tidak malu bahwa narasi yang dibangun dia itu sama sekali tidak ada makna apa-apa. Saya katakan dengan terus terang ini kelompok-kelompok ini agak sangat menyesatkan. Katanya mereka sedang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di mananya? Wasekjen Persaudaraan Alumni atau PA212 Novel Bamukmin mendesak pihak kepolisian segera menangkap Presiden Jokowi. Sebab saat kunjungan kerja atau kunker ke Sumatera Utara beberapa hari lalu, sang pemimpin negara tersebut memicu kerumunan warga. Menurut Novel Bamukmin, polisi seharusnya mampu bertindak secara netral dan adil. Jika Habib Rizik Syihab atau HRS diamankan setelah menimbulkan kerumunan warga, seharusnya Jokowi mendapat perlakuan yang sama. Jokowi harus segera diproses hukum bersama dengan panitianya serta semua yang terkait. Sebagaimana Imam Besar Habib Rizik Syihab sudah diproses sampai saat ini, mereka sudah selesai menjalani masa tahanan. Demikian ujar Novel Bamukmin. Seandainya Jokowi bebas dari jeratan hukum, kata Novel, maka HRS harusnya juga dibebaskan. Selain itu, dia juga meminta negara mengganti kerugian yang telah ditanggung HRS sejauh ini. Kalau Jokowi bebas, maka IBHRS harus dibebaskan dan direhabilitasi serta diganti kerugiannya, baik material maupun imaterial. Demikian tegasnya. Diketahui baru-baru ini media sosial digegerkan dengan video Presiden Jokowi membagikan kaos di Pasar Porsea, Toba, Sumatera Utara. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Indonesia itu dinilai telah menimbulkan kerumunan di tengah kasus corona yang masih terbilang tinggi. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan masyarakat setempat sangat bahagia dengan kehadiran Presiden Jokowi di Toba. Itulah mengapa pihaknya sulit menghalanginya. Sulit ya kalau keinginan masyarakat ingin menyapa Presiden. Demikian tutur Heru. Heru menuturkan antusiasme masyarakat setempat tak terbendung saat pertama kali mendengar kabar kedatangan Jokowi ke Toba. Sebab sebelumnya mantan Gubernur Jakarta itu tak pernah datang ke wilayah tersebut. Meski demikian, Heru memastikan sebelum Jokowi tiba di Toba, pihaknya melalui kepala wilayah telah mengingatkan rakyat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mereka sudah diimbau sebelumnya untuk menggunakan masker oleh kepala wilayah. Demikian kata dia. Ditulis dalam bingkisan makanan, ini pesan Rizik Syihab buat Edi Mulyadi. Terkuak sudah. Tersangka kasus ujaran kebencian Edi Mulyadi mendapat bingkisan dari ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI, Rizik Syihab. Bingkisan itu diberikan kepada Edi Mulyadi pada hari pertama dia ditahan Barreskrim Polri pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Adapun bingkisan dari Rizik Syihab itu berisi makan malam dan beberapa buah-buahan. Pengacara Edi Mulyadi telah mengkonfirmasi hal itu. Edi disebut sangat senang mendapat bingkisan dari pemuka agama asal Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu. Hari pertama langsung dapat bingkisan gitu dari Pak Habib Rizik Syihab. Karena kan waktu tidak ketemu, bingkisan pokoknya makan malam. Karena kan walau tidak ketemu, bingkisan pokoknya makan malam. Buah-buahan dari Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, bersyukur sekali beliau mendapat bingkisan dari Pak Habib Rizik. Demikian kata Ketua Tim Penasihat Hukumnya, Herman Kadir. Sementara itu, pengacara Edi Mulyadi lainnya, Juju Purwanto, mengatakan Edi Mulyadi tidak hanya mendapat bingkisan dari Rizik Syihab. Bekas calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu ternyata mendapat pesan dari Rizik Syihab. Pesan itu ditulis dalam secari kertas dalam bingkisan makanan tersebut.
Dalam pesan itu, kata Juju, Rizik Syihab meminta Edi Mulyadi tetap sabar dan tabah menjalani hukumannya. Ada tulisannya, ada di kertas kresek, kita sedih juga. Itu kebetulan bisa dipercaya yang membawanya, nggak ada cuma suruh tabah, suruh sabar gitu aja. Tulisan aja di plastik kreseknya, demikian tuturnya. Sebagai informasi, Edi Mulyadi dijebloskan ke penjara setelah dijadikan tersangka atas kasus ujaran kebencian lantaran mengatakan Kalimantan adalah tempat jin membuang anak. Itu disampaikan Edi untuk mengkritisi pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Ucapan Edi Mulyadi nyatanya membuat tersinggung sejumlah masyarakat Kalimantan yang berbuntut laporan ke polisi. Saat ini Edi Mulyadi sedang mengupayakan penangguhan penahanan dengan berbagai alasan. Edi bahkan berencana mengajukan nama sang istri dan semua anggota kuasa hukum sebagai jaminan penangguhan penahanan. Edi Mulyadi diduga melanggar pasal 45A ayat 2 Jangto, 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP Jangto, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 156 KUHP. Geger Muhammad Guntur Romli bongkar Habib Rizik Syihab terlibat terorisme. ISIS dan FPI disentil. Nama Habib Rizik Syihab kembali terangkat. Kali ini terkait dugaan keterlibatan jaringan terorisme. Dilansir dari pojok1.id, yang berani membongkar itu yaitu politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli. Dugaan keterlibatan Rizik Syihab dalam jaringan terorisme terungkap dari keterangan AM saat menjadi saksi kasus terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. AM mengatakan acara pembayatan anggota kelompok teroris ISIS di Makassar pada 24 Januari 2015 yang juga dihadiri oleh Munarman merupakan instruksi dari ceramah Rizik. Untuk menipu publik, acara pembayatan berkedok acara seminar. Ada 3 pemateri yang datang, salah satunya Munarman, demikian ucap Guntur Romli. Menurut Guntur Romli, dari kesaksian AM diketahui bahwa pembayatan anggota ISIS di Makassar didasarkan pada instruksi dari ceramah Rizik pada tanggal 17 Agustus 2014 tentang ISIS. Rizik menegaskan lahirnya ISIS karena kezaliman pemerintah, seperti halnya lahirnya FPI. Kesaksian itu sangat penting, bisa menjadi bukti baru dugaan keterlibatan Rizik dengan jaringan terorisme. Demikian kata Guntur. Ia mengatakan sudah banyak petunjuk sebelumnya terkait dugaan keterlibatan Rizik dalam jaringan terorisme, baik melalui dokumen maupun ceramah imam besar FPI itu. Penekanannya pada kalimat saksi AM, kami mengikuti dari instruksi beliau dari ceramah tersebut. Artinya laskar FPI yang terlibat waktu itu memahami secara langsung ada instruksi dari ceramah Rizik untuk bergabung dengan ISIS. Demikian kata Guntur Romli. Ia menambahkan hal ini juga dikuatkan oleh Munarman yang berbayat kepada ISIS sebagai petinggi dan tokoh penting FPI waktu itu. Munarman hadir mengikuti pembayatan terhadap ISIS. Belakangan Munarman menjadi sekretaris umum FPI, demikian imbuhnya. Guntur memperlihatkan dokumen tertulis yang disebut maklumat FPI tentang ISIS tertanggal 11 Syawal 1435 Hijriah atau 8 Agustus 2014. Kata dia, maklumat FPI tentang ISIS itu ditandatangani oleh Muhsin Alatas sebagai ketum FPI, Ja'far Siddiq sebagai sekum FPI, dan Rizik Syihab sebagai imam besar FPI. Isi maklumat FPI ada 5, namun yang terpenting dan berbahaya ada 2 poin, demikian cetus Guntur. Pertama, dukungan dan kesetiaan FPI bagi terbentuknya negara khilafah Islamiyah internasional alamiah. Kedua, dukungan FPI terhadap organisasi-organisasi teroris kelas dunia seperti Al-Qaeda di bawah pimpinan Ayman Az-Zawahiri dan pasukan Muhammad Al-Jaulani dan pasukan Abu Bakar Al-Baghdadi yang kemudian mendirikan ISIS. Maklumat FPI itu menyebut organisasi teror kelas dunia itu sebagai komponen jihad. Demikian beber Guntur. Tujuan FPI bagi terbentuknya negara khilafah Islamiyah terafirmasi dalam ADART FPI, dan dukungan Rizik pada ISIS sejak tahun 2014 menjadi bukti kuat dan sebagai pertimbangan NKRI membubarkan FPI pada akhir tahun 2020. Demikian kata Guntur. Guntur mengutip ceramah Habib Rizik tentang ISIS yang pernah viral di media sosial. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan. Saya mau tanya, besok perlu ada ISIS tidak? Demikian kata Guntur.